Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film donghua series dari film Shaolan untuk part terbarunya. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Shaolan. Di episode sebelumnya, tim Akademi Shrek terjebak oleh formasi pasukan malaikat. Mereka pun berhasil menekan satu persatu pasukan malaikat dengan tekniknya masing-masing. Karena pasukan malaikat kewalahan, Helena meminta pasukan malaikat untuk segera menyerang bersama ke arah pasukan 7 Shrek. Pasukan malaikat pun menggunakan teknik ledakan cahaya malaikat untuk menyerangnya. Lalu, Ning Rongrong tidak tinggal diam, ia langsung mencoba menangkis serangan tersebut dengan menggunakan cahaya suci pelindung 9 hartanya. Di saat ada kesempatan, tim 7 Shrek pun menyerang kembali. Dan dari luar gerbang Jialing, pasukan Sekte Tang menyerang dengan panah petir dan membuat pasukan malaikat kewalahan. Jenderal Gilong juga memerintahkan pasukannya untuk maju dan menembus gerbang Jialing. Para pasukan 5 elemen juga ikut membantunya. Elemen es membuat jembatan dengan teknik esnya untuk memberi jalan pasukan Kekaisaran Tiandao. Lalu pemimpin pasukan malaikat langsung mencegah pasukan Tiandao memasuki gerbang Jialing. Mereka langsung menggunakan teknik gerbang malaikat untuk mengkonternya dan membuat para pasukan Tiandao terhisap dan menghilang begitu saja oleh teknik pasukan malaikat. Seketika, Paman Pedang datang dan mengatakan apakah itu gerbang malaikat yang membasmi semua kejahatan. Dan ia ingin melihat pembasmian yang mereka sebut. Dan bisakah menerima serangan pedang sucinya atau tidak. Seketika pemimpin malaikat menggunakan teknik himpunan kilatan cahaya untuk menyerang Paman Chengxin. Namun, teknik tersebut dihancurkan dengan mudah oleh Paman Pedang dengan teknik tebasan pedangnya. Tak sampai di situ, Paman Pedang juga menghujani serangan ke arah pasukan malaikat. Jenderal Gilong pun meminta pasukannya untuk maju menerobos gerbang Jialing kembali. Di sisi lain, Demube dan timnya masih terjebak oleh teknik-teknik pasukan malaikat. Dan ia harus memusnahkan semua halangan sebelum pasukan besar tiba. Jadi Xiaowu memutuskan untuk mengeluarkan senjata rahasia Sekte Tangnya yang sangat mematikan, yaitu bulu teratai Buddha untuk menyerangnya. Lalu Helena meminta pasukan malaikatnya untuk menghentikan senjata Xiaowu dan jangan sampai mengaktifkannya. Mereka semua pun mengeluarkan teknik wujud martial soul-nya untuk memblokirnya. Para pasukan malaikat pun bersiap-siap untuk menghancurkan senjata rahasia Xiaowu. Namun senjata rahasia Sekte Tang yaitu bulu teratai Buddha sangatlah mematikan. Seketika para pasukan malaikat di ranah Sain Jiwa yang di sana pun hanya pasrah terkena senjata rahasia Sekte Tang. Mereka semua mati terkena serangannya. Helena dan kakaknya pun memilih melarikan diri dan bersembunyi untuk menghindari serangan yang mematikan tersebut. Daimubai dan yang lainnya pun pergi dan menyelamatkan diri. Helena dan Xiaoyu yang bersembunyi di sana pun tidak menyangka kalau senjata Xiaowu bisa membunuh begitu banyak Sain Jiwanya. Helena tahu kalau benda yang mematikan itu adalah senjata tersembunyi mekanis terkuat milik Sekte Tang, yaitu Buddha Safari Tang Lotus. Dan dari kota Jialing, Bibidong dan Tang San masih bertarung satu sama lain. Di sana Bibidong mencoba menghisap tenaga dan kekuatan Tang San. Jadi Tang San pun menggunakan teknik tulang jiwa tangan kera raksasa untuk mengkonternya. Seketika, Bibidong pun terpental dan terluka oleh Tang San. Tang San ingin membunuh Bibidong agar gerbang Jialing kehilangan pemimpinnya. Dengan begitu, pasukan Tiandao bisa terus maju dan memasuki kota. Bibidong sangat menyesal kepada Tang San kenapa ia tidak membunuh Tang San di saat babak final di turnamen elit kota Wuhun. Jika tidak, ia tidak akan berakhir seperti itu. Namun, meski Bibidong mati, ia juga akan menarik semua orang di kota Jialing untuk mati bersama. Tang San tahu kalau meski kekuatan jiwa dan pikiran Bibidong sudah berkurang, tapi sebagai puncak daulo serangan baliknya sebelum mati pasti akan sangat menakutkan. Selain itu, Xiaowu dan timnya masih berada di kota Jialing. Tang San juga merasakan kalau ada sebuah tekanan yang sangat kuat, sedang mendekati gerbang Jialing dengan kecepatan tinggi. Dan dari gerbang Jialing, Paman Pedang dan Paman Tulang sangat terkejut. Ia mendengar suara pemuja besar Kekaisaran Wuhun datang ke gerbang Jialing. Tang San juga mendengar suara mereka yang datang. Dan orang tersebut tidak berada di bawah Bibidong dalam kondisi prima.
Dan Tang San mengira kalau itu adalah Xian Daoliu. Ternyata Tang San tahu kalau 6 orang dolo yang datang tidak ada yang memiliki kekuatan jiwa level 99. Ia tahu kalau Xian Daoliu dan pemuja besar tidak ada di dalamnya. Tapi 6 keseluruhan orang tersebut jauh di atas Bibidong dalam kondisi prima. Dan Tang San harus membunuh Bibidong sebelum mereka tiba. Jika tidak, seluruh keadaan perang akan langsung berubah drastis. Tang San pun menggunakan jiwa keduanya, yaitu Kaisar Perak Biru Parasit. Namun, Bibidong menghancurkan dengan mudah dengan domain kematiannya. Lalu Tang San menggunakan tulang jiwa tangan kiri kera raksasa untuk menyerang kembali, yaitu hantaman gravitasi. Tang San juga menggunakan bentuk ketiga dari 13 keterampilan tombak emasnya. Tapi, Bibidong mengatakan kalau Tang San memang selalu ingin menang. Tetapi pada akhirnya Tang San menunjukkan kelemahannya. Seketika Bibidong menggunakan teknik mata hantu raksasanya untuk menyerang Tang San. Tang San pun hanya berusaha menghindari serangan tersebut. Dari kejauhan, Xiao Wu, Dai Mubai, dan yang lainnya pun terkejut melihat ledakan yang begitu besar. Mereka langsung pergi untuk melihatnya. Namun Xiao Yu menghadang Dai Mubai dan timnya. Ia dengan pedenya akan melawan tim 7 Shrek. Dai Mubai langsung menghalau serangan Xiao Yu dengan teknik serangannya, dan membuat Xiao Yu terluka parah oleh serangan Dai Mubai. Kita kembali ke Tang San. Bibidong sangat senang karena ia mengira kalau Tang San mati oleh teknik penghisap tubuhnya. Ia mengatakan kalau teknik jiwanya sudah menguras kekuatan jiwa dan kekuatan pikirannya. Kekuatan serangan tersebut langsung mengejar dewa. Meski ada dewa laut yang muncul pun tidak dapat menyelamatkan Tang San. Dan akhirnya, benua Daulo adalah milik Kekaisaran Wuhun. Namun Bibidong sangat terkejut di saat melihat Tang San masih hidup. Ternyata, Tang San menggunakan teknik jiwa ke-9-nya, yaitu serangan cermin iblis perak biru. Tang San menjelaskan kepada Bibidong kalau Tang San mengetahui Bibidong mempunyai jurus andalan yang terakhir. Semua kepanikan dan kegugupan Tang San hanyalah umpan agar Bibidong melakukan serangan sekuat tenaganya. Tang San tahu kalau teknik jiwa penghisap tubuh Bibidong sangat menakutkan. Dan tidak ada orang yang bisa menahannya dengan seluruh tenaga apapun. Namun, asalkan itu cahaya, maka pasti bisa dipantulkan. Tang San membentuk sisi cermin serangan cermin iblis perak biru menjadi dinding kristal yang berlapis-lapis dan membuat serangan cahaya berpencar. Tang San hanya terluka kecil oleh serangan Bibidong. Bibidong pun putus asa kenapa Tang San begitu kuat. Lalu Tang San tahu kalau Bibidong sudah tidak bisa menggunakan kekuatan jiwanya karena terkuras habis. Dan dipastikan tidak bisa lari lagi dari serangannya. Tang San langsung menggunakan bentuk ketiga dari keterampilan tombak emasnya. Namun di saat bersamaan Helena pun datang. Ia mengatakan kalau Tang San beberapa kali menyelamatkan hidupnya. Dan ia belum bisa membalas jasanya kepada Tang San. Namun ia tidak akan membiarkan Tang San melukai gurunya, yaitu Bibidong. Helena akan menahan semua serangan mematikan Tang San menggantikan gurunya. Akan tetapi, Bibidong melempar Helena dan mengatakan kalau Kekaisaran Wuhun harus memiliki penerus. Di saat Bibidong akan terkena teknik Tang San, tiba-tiba ada 2 Daulo yang datang untuk menolongnya. Dan mereka adalah pemuja ke-7 tetua iblis dan pemuja ke-6 yaitu Xianjun. Mereka diperintahkan untuk membantu dan mempertahankan gerbang Jialing. Lalu apakah Tang San masih bisa menghadapi 2 pemuja agung Kekaisaran Wuhun tersebut? Mimin akan bahas di episode mendatang ya. Terima kasih. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anywhere.